Buku Grace ini ngasih kita ada 4 mantra, Grace. Thank you so much for this book, karena ada 4 mantra yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai bukan hanya untuk atlet yang menang olimpiade, bukan hanya untuk pebasket sombong yang udah membantu banyak hidup orang lewat podcast-podcast yang inspiratif atau lewat siapapun. Yang pertama kita belajar dari Grace dari bukunya, Clarity to Vision. Jelas, dari kecil umur 5 tahun udah tahu apa yang dia mau. Mau main bulu tangkis, dan itu karena orang tuanya, karena oma, karena mama percaya pada kemampuannya. Ada begitu banyak orang yang belum tahu mau melakukan apa di hidupnya di usia 20-30 tahun. 40 tahun ada krisis identitas, nggak tahu mau ngapain. Clarity to vision, tahu apa yang dia mau. Dan itu yang jadi jangkarnya Grace untuk melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Sampai kita berkumpul ratusan orang di ruangan ini untuk menselebrasi sekaligus belajar dari Grace. Itu yang pertama, dan itu mantra. Cari tahu apa yang kita mau dalam hidup dan jadikan itu jangkar. Saya baru menemukan apa yang mau saya lakukan dalam hidup ketika saya jatuh cinta pada jurnalistik. Ketika saya percaya informasi itu kunci. Semakin berkualitas informasi yang kita berikan ke publik, semakin publik bisa mengambil pilihan-pilihan yang bijak dan hidupnya semakin berkualitas. Bukan hanya soal siapa yang lu pilih di bilik suara. Bukan hanya apakah kita marah ketika data pribadi kita dicuri. Bukan hanya itu. Hal-hal sederhana, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pilih untuk ditonton. Informasi itu kunci, saya percaya. Karenanya saya tetap setia melakoni profesi ini 25 tahun. Di tengah sumpeknya berita-berita yang bikin pusing dan sebelnya terkadang wawancara politisi. Mohon maaf kepada Paul. Hai, ada beberapa politisi yang ada di sini. Tetapi karena saya percaya tujuannya, semakin banyak informasi berkualitas, teman-teman saya akan terbantu dalam hidupnya. Jadi itu nomor 1, clarity to vision, itu rumusan dari Grace yang bisa kita pakai. Yang kedua, commitment and grit, dan itu ditunjukkan berkali-kali oleh Gracia. Jatuh berkali-kali, hampir didiskualifikasi, bukan hampir, sudah didiskualifikasi, kalah berkali-kali, tapi itu kan yang membedakan mental pemenang, juara dan yang bukan. Juara itu bukan yang gak pernah kalah, tetapi mereka yang kalah dan tahu bangkit dan akhirnya mencapai kemenangan. Itu kan juara. Dan itu ditunjukkan oleh Gracia Poli. Commitment and grit. Mau diretas, mau dilaporin polisi, mau dikriminalisasi, mau difitnah. Siapa tuh? Adalah. Mau diojok-ojok, mau dibilang cebong, kampret, kadrun, dan sebagainya. Bodoh amat, pokoknya gue percaya ini informasinya, lakukan tugas gue, sampaikan, publik yang akan menilai. Dan itu yang gue pelajari dari Gracia, komitmen dan grit, dan itu bisa diterapkan di semua orang, apapun profesinya. Terus yang ketiga juga nih di buku ini, please read this book dari awal sampai akhir, karena setiap halamannya berharga. Support dari orang-orang terdekat. Gak akan mungkin Gracia di situ kalau nggak sampingnya sang suami tercinta yang jadi project manager. Kemana-mana didampingi loh. Waktu itu datang ke Narasi juga didampingi Felix. Dan mama yang luar biasa, single mother, bantu, percaya pada kemampuan anak perempuannya luar biasa. Gak akan mungkin kalau nggak ada orang-orang terdekat. Tapi seringkali orang-orang terdekat kita yang terkadang sering kita lupakan ya. Iya, betul. Jadi pengakuan dan kemudian support dari orang-orang terdekat itu juga yang saya rasakan dari Abi, dari Umi, dari kakak, dari adik saya. Saya Suami. membayangkan, Suami. Of course, itu mau saya simpen di akhir, suami, anak. Walaupun dia nggak ada, dia support. Iyalah, nggak mungkin kalau nggak istrinya dibiarin ngeliput ke bencana, ngeliput perang dan sebagainya. Kalau nggak ada support dari suami. Abi gitu ya. Seorang ustadz yang anaknya gak pakai jilbab, yang seringkali kemudian harus menghadapi berbagai pandangan dan sebagainya, tapi tetap teguh gitu. Jadi support dari orang-orang terdekat, dan itu juga ada di buku ini. Gue udah kepanjangan ya, maaf ya, soalnya bukunya bagus Masih banget. satu lagi, ada 4 tadi katanya. Satu lagi tuh unseen hands. Ya. Unseen hands. Ada banyak sekali tangan-tangan yang tidak terlihat. Karena tidak terlihatnya, saya percaya itu ada setiap saat. Itu ada setiap saat. Dan terkadang kita tidak sadar sampai belakangan. Ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namia, itu tuh saya marah. Saya marah sama Allah, saya marah sama diri saya sendiri, saya marah sama semuanya. Dan ketika itu tuh saya tidak sadar bahwa sesungguhnya pilihan itu yang diberikan hikmahnya luar biasa besar.
Yang sampai sekarang terkadang masih saya suka pertanyakan, ini ya hikmahnya ya. Karena belajar ikhlas itu berat. Tapi unseen hands, kalau kita percaya semuanya sudah ada yang mengatur, kalau kita pasrahkan kepada yang di atas, itu akan membuat apapun perjalanan dan apapun kesulitan yang kita hadapi akan jauh bisa lebih diterima. Mungkin itu.